kalau uh, pengutipan sudah biasa saudara lakukan, utamanya dalam menyusun makalah ya. Nah, tentu kita sering membaca artikel di mana penulisannya salah ya. Tentu karena beberapa faktor ya, apakah cara pengutipannya atau mengutipnya tidak tepat atau menyatakan daftar pustakanya tidak tepat. Baik, pada kuliah-kuliah sebelumnya tentu sudah dibahas juga bagaimana cara menghindari plagiarisme ya. Salah satunya adalah dengan menyatakan atau dengan melakukan cara pengutipan yang benar dan tepat. Nah, ini dia salah satu ciri mati. Nah, ini ciri mati suatu tulisan ilmiah adalah konsep etis. Orang mengutip harus menyebutkan sumbernya ya. Jadi prinsipnya saudara sekalian, yang bukan hasil karya kita harus kita nyatakan sumber kutipannya dari mana ya. Apakah itu ahli, apakah itu seseorang atau lembaga. Nah, itu harus kita sampaikan ya. Baik, itu yang kami tekankan. Nah, di dalam praktikum saudara sudah mulai juga membuat ringkasan. Nah, ini beberapa sumber pustaka kita bisa merupakan buku cetak, bisa buku elektronik, artikel jurnal cetak, atau artikel jurnal elektronik ya. Kemudian ada hal-hal teknis tadi mengenai cara menyusun daftar pustaka. Sedapat mungkin sudah kami sampaikan pada video pembelajaran tadi ya. Tentu saja saudara juga sudah terbiasa melakukan ini, dan tentu saja materi ini pun ya relevan juga dengan apa yang mungkin saudara dapat di bahasa Indonesia ya, di semester 1 atau semester 2. Baik, tentu ada yang hal-hal yang harus saudara perhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Perhatikan saudara sekalian, bagaimana kalau penulisnya satu orang, bagaimana kalau penulisnya lebih dari satu orang, dalam hal ini 1 sampai 10 penulis, ya harus ditulis lengkap. Jadi kalau persis 10 orang maksud saya, atau 10 penulis harus ditulis lengkap. Nah, bagaimana dengan yang lebih dari 10? Nah, ini setelah yang ke-10 itu menyebutnya at all ya. Jadi saudara nanti perhatikan ketika ada kata at all di daftar pustaka, itu artinya penulisnya sudah lebih dari 10 ya. Jadi kalau baru 2 orang atau 3 orang langsung menyebut at all, itu sudah jelas salah ya. Jadi kalau kita memeriksa dengan cepat itu sudah jelas salah dalam daftar pustaka. Tapi kalau dalam kutipan, nah kutipan ini maksudnya saudara sekalian ini di dalam teks ya, di dalam teks seperti slide kita di awal ini. Nah, ini jadi misalnya tadi amanah at all. Nah, ini inilah dia dalam teks. Inilah yang disebut dalam kutipan ya. Ini dalam kutipan, ini daftar pustakanya. Nah, seperti itu ya. Saudara sekalian, tentu saja ini punya
ketentuan ya, masing-masing artikel jurnal itu memiliki ketentuan atau menetapkan sendiri gaya penulisan daftar pustakanya ya. Tapi secara umum ini dia ada tahun terbit, nah, ya, tahun pustaka terbit pertama kali, tahun cetak pertama, buku cetak ulang harus seperti apa, nah itu dia. Kemudian judul tulisan ya, kemudian judul, nomor dan halaman jurnal, kemudian keterangan lain. Nah, itu yang harus ada. Ini contohnya saudara sekalian. Saudara perhatikan di sini ya, sejauh ini, sejauh yang dicontohkan tidak ada kata apa, kata at all, karena penulisnya tidak ada yang lebih dari 10 orang. Nah, bagaimana dengan artikel tanpa penulis? Tanpa penulis contohnya di sini, melepas Aceh dari ketergantungan. Nah, Kompas 5 Januari 2005 halaman 33. Ya. Yang perlu lagi saudara perhatikan ini adalah tanda titik komanya ya, tanda titik komanya. Kemudian ada footnote dan endnotes ya. Ini juga sudah disampaikan tadi, merupakan berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di akhir tulisan ya. Nah, ini dia keterangan tambahan dari naskah yang diletakkan di kaki halaman tepat di mana diperlukan. Nah, ini dia bedanya catatan kaki dengan catatan akhir. Nah, kalau catatan kaki dia masih di dalam lembaran itu ini. Ya, masih di lembaran yang sama. Ya, perhatikan di beberapa buku juga bisa saudara perhatikan, di artikel yang saudara ringkas juga bisa saudara perhatikan. Umumnya para penulis menggunakan atau memadukan lah, ada catatan kaki atau catatan akhir. Tetapi kalau khusus untuk daftar pustaka, kalau dia memang memilih catatan kaki ya, dia harus cantumkan di sini. Nah, beda dengan catatan akhir. Nah, kalau catatan akhir, sebentar. Nah, ini dia kalau catatan akhir, dia di bagian akhir. Setelah selesai semua tulisan itu, ya, baru ada baru ada penjelasannya, seperti itu, ya. Seperti itu saudara sekalian, saja bedanya antara catatan kaki dan catatan akhir. Akan tetapi dalam catatan kaki ada aturan penulisannya, ini dia ya. Nah, ini perhatikan nanti bagaimana cara menulis ibid. Nah, pada tempat yang sama untuk kutipan berikutnya dari pustaka yang sama tanpa selangan pustaka lain. Jadi kalau misalnya masih dalam buku yang sama atau artikel yang sama ya, dari pustaka yang sama tanpa ada pustaka lain. Jadi misalnya catatan kaki kita misalnya dari Sukanto 2013. Nah, catatan kaki kita kedua, oh ternyata masih dari Sukanto. Nah, kalau dari Sukanto, maka kita akan menulis ibid halaman berapa gitu. Jadi kalau saudara nanti menemukan di catatan kaki misalnya tampaknya nggak ada contohnya ya. Oke. Ini dia. Nah, ibid halaman 491. Nah, berarti kutipan yang ketiga ini suatu syarat interaksi yang tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi syarat. Itu.
Jadi baik kutipan nomor 2 maupun kutipan nomor 3 ini itu dua-duanya dari Sukanto 74 itu ya, tanpa ada selangan. Nah, tanpa ada selangan, misalnya ini jadi nomor, kalau Sukantonya adalah nomor 4, nomor 2-nya jilin dan jilin ya, kita tidak menggunakan kata ibit gitu. Tapi kalau ternyata masih dari Sukanto tanpa ada selangan, maka kita gunakan ibit seperti itu. Itu saudara sekalian. Nah, kemudian opcit. Nah, dalam pustaka yang sama untuk sumber sama tetapi telah disela oleh kutipan lain. Nah, jadi kalau sudah ada disela kutipan lain, maka nanti menyebutnya opcit. Nah, ya. Kemudian logcit ya. Pada tempat yang sama yang dapat digunakan secara bervariasi. Tapi tentu saja ini saudara sekalian tetap harus ditambahkan halaman ya. Tetap ditambahkan halaman. Nah, jadi saudara perhatikan misalnya ini masih menggunakan sheet halaman 501. Artinya saudara sekalian, walaupun sudah ada jilin dan jilin di atas ini ya, jilin dan jilin di atas ini, karena dia sudah lengkap disebut di sini judul bukunya, termasuk penerbitnya seperti itu, maka di sini tidak perlu lagi ditulis lengkap gitu. Itulah gunanya tanda opcit ini ya. Nah, itulah tandanya, gunanya tanda opcit itu. Dalam pustaka yang sama untuk sumber sama tetapi telah disela oleh kutipan lain. Mana yang menyelanya? Ini dia, ada Sukanto ya, ada Sukanto berurut 2 kali. Kalau tadinya nomor 2 adalah jilin dan jilin, maka ini adalah ibit halaman 501 misalnya seperti itu. Jadi begitu saudara sekalian. Nah, sekarang kita diskusi saja. Barangkali ada yang ingin saudara tanyakan, tetapi prinsipnya itu ya. Prinsipnya kalau membuat kutipan tentu harus kita nyatakan dalam daftar pustaka gitu ya. Nah, cara penyajiannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi bisa juga membuat dengan pola catatan kaki dan catatan akhir. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Saudari Ai. Iya, untuk bagian judul tulisan yang jurnal artikel itu kan judul katanya harus ditulis sama persis dengan aslinya ya, Pak. Kata per katanya, lambang-lambangnya juga. Nah, kalau misalnya judul artikelnya itu kita huruf kapital semua, kan kalau misalnya artikel itu kan huruf besarnya hanya di awal ya, Pak, dan judul yang lain-lain itu nggak kapital. Tapi kalau misalnya judul artikel kita itu ditulis semuanya huruf kapital, apakah harus ditulis sama persis atau mengikuti aturan daftar pustaka? Oke. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ai. Tentu saja buku itu kan banyak sekali, apalagi untuk cover gitu ya, macam-macam gaya penulisannya ya. Ada huruf besar semua, betul tadi itu. Ada yang dipadukan ya, ada yang pakai lambang ya, simbol seperti itu. Tapi yang digunakan dalam menyusun daftar pustaka itu adalah mengikuti ketentuan penulisan daftar pustaka. Jadi bisa jadi nanti di dalam buku
tulisannya apa? Tulisannya huruf kapital, kemudian tegak, ya, tanpa cetak miring, misalnya seperti itu, ya. Namun dalam penulisan daftar pustaka, kalau itu sumber buku, mungkin saudara tadi sudah perhatikan, ya. Kalau dia sumbernya buku, harus judulnya itu harus ditulis dengan apa? Dengan cetak miring seperti itu, ya. Jadi tetap harus mengikuti ketentuan. Nah, ini dia ketentuan penulisan daftar pustaka seperti itu. Kita contohkan misalnya, nah ini judul buku, An Introduction to Sociology, ya. Ini ya bisa jadi ini dalam bukunya ini tidak cetak miring, termasuk ini misalnya jumlah dan presentasi penduduk, bisa jadi ini semuanya huruf kapital, tetapi kalau dalam penyajiannya kita harus mengikuti ini. Ini misalnya di harian Kompas misalnya, bisa jadi ini dalam penulisan di Kompas ini beda-beda ini ukuran hurufnya, segala macamnya seperti itu, ya. Itu. Begitu Saudari Ai? Iya Pak, untuk artikel juga sama seperti itu ya Pak, berarti jurnal. Betul. Iya, betul, untuk artikel. Nah, untuk artikel kadang-kadang kan ada huruf besar semua, kemudian ada anak judulnya atau titik 2 misalnya seperti itu. Ikutin saja itu. Ya. Iya Pak, tapi tidak boleh kapital semua ya Pak? Tidak boleh kapital semua. Ya. Baik, terima kasih Iya. Pak. Jadi inilah salah satu contoh daftar pustaka, ya. Kemudian satu lagi, ini yang penting saya sampaikan kepada saudara, mudah-mudahan ini bisa saya klik, ya. Nah, kalau di Anda mungkin nggak tampil, ya. Tampil nggak ini di Anda ini? Tidak Pak. Tidak, ya. Saya kurang tahu cara menampilkannya, tetapi di saya ini muncul, ya. Jurnalnya muncul, tulisannya muncul. Itulah yang disebut dengan inilah yang disebut dengan, di bahasa sebelumnya tadi, di slide sebelumnya mudah-mudahan ada disebut tadi itu URL, Uniform Resource Location. Artinya begitu kita klik, kita langsung ketemu artikel ini, gitu, ya. Begitu kita klik, kita langsung ini. Kalau tersambung dengan jaringan internet, ini saya klik langsung saya masuk ke artikel ini. Ya. Seingat saya ada itu disebut itu di bagian atas tadi itu. Ini dia. Informasi di atas ditambah alamat URL buku tersebut. Nah, dan salah satu contoh URL-nya yang ini tadi, ya. Saya kembali ke slide 18 nih. Ini begitu saya klik ini, oleh karena itu saudara sekalian, yang sering salah nih mahasiswa kita, termasuk ketika kami menguji skripsi, setelah begini ditambahkan kata titik. Nah, begitu ini kita tambahkan tanda titik. Begitu karena semua kan diakhiri tanda titik nih, gitu. Wah, ini diakhiri tanda titik semua ini. Ini juga URL-nya juga tambahkan aja titik di belakang, gitu. Begitu kita tambahkan tanda titik di sana, kita itu bukan URL lagi, tidak bisa, gitu. Kita tidak bisa masuk ke artikel itu, ya. Dan ini harus lengkap. Dan ini bisa di copy saudara sekalian. Kalau misalnya saudara masuk ke Sodality, kemudian Anda copy saja di bagian atas. Nah, jadi harus bisa langsung link dengan artikel atau sumber pustaka kita itu. Itulah yang disebut dengan URL tadi, Uniform Resource Location itu.
Jadi ibaratnya kalau apa eh, eh, apa istilahnya itu eh, pakai Google misalnya, kita langsung sampai ke alamat seperti itu. Sering sekali kita pakai aplikasi itu kan, kita belum sampai alamat sudah berhenti ya, kalau pakai aplikasi ya, itu ada kelemahannya. Tapi kalau ini ya, kita bisa langsung masuk ke artikel itu. Begitu saudara sekalian. Nah, tentu ini ada kekurangannya saudara sekalian, bagian yang ini ada kekurangannya yang ini tadi. Mana ya contoh pustaka kita tadi? Nah, ini harusnya titiknya 1. Ini juga. Nah, ini dia. Yang saya sebut tadi, begitu ini saya tambahkan tanda titik nih di sini, nah itu sudah jadi salah gitu ya. Atau di sini kita buat abot P at all misalnya gitu di bagian nomor 1 ini, itu juga sudah jadi salah seperti itu ya. Jadi di situ saudara sekalian yang harus saudara perhatikan. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Jadi sambil menunggu pertanyaan saudara sekalian, materi hari ini bisa saya katakan sangat teknis ya, termasuk nanti materi-materi kita minggu depan, mungkin penyajian data dan informasi, kemudian membuat laporan abstrak dan ringkasan ya, kemudian teknik presentasi. Kira-kira itu 3 materi kita terakhir bisa dikatakan materi-materi yang sifatnya teknis seperti itu. Apalagi hari ini ya, tolong benar-benar diperhatikan mana yang harus cetak tebal, mana yang harus maksud saya mana yang harus cetak miring, mana yang harus ditambahkan tanda titik, mana yang harus disela dengan tanda koma, seperti itu ya. Kalau urutannya ya jelas lah, harus diingat itu, nama dulu, kemudian judul ya, nama, tahun terbitnya, baru judul, baru penerbitnya, seperti itu ya. Kalau dia sumber elektronik harus diakhiri dengan URL-nya seperti itu. Jadi benar-benar teknis sekali saudara sekalian materi kita hari ini ya, termasuk yang penting saya beritahu lagi adalah kalau misalnya belum terbit, nah buku cetak ulang, nah ini. Jadi atau tidak ada penjelasan mengenai tahun terbit, nah ini harus ditulis ini, tahun terbit tidak diketahui ya. Nah, jadi harus jelas saudara sekalian tuh ya. Kemudian ada satu lagi,
ini juga ada kesalahan ini. Langsung saya benarkan aja. Nah, ini juga cara menyusun nama, ya. Ini saudara harus perhatikan, kalau nama orang Jawa sering hanya satu nama. Nah, misalnya ini Sajogyo ya. Nah, kemudian ada, ini dia contohnya nih. Ditulis nama keluarga. Nama belakang, nama depan disingkat. Nah, ini Igede Suyatna. Nah, ditulis Suyatna IG titik. Nah, jangan lupa ini tanda titiknya ini. Nah, tentu kalau di dalam di dalam kutipan yang ini tidak perlu Anda ini Suyatna. Nah, Suyatna saja, gitu ya. Nah, kalau dalam dalam kutipan, gitu ya. Contoh misalnya tadi amanah S et al. Nah, bukan begitu, gitu ya. Tapi amanah et al. Jadi sering mahasiswa di sini keliru nih, karena di sini penulis pertamanya adalah Siti Amanah, misalnya seperti itu. Nah, Amanah S et al. Nah, bukan. Jadi Amanah S termasuk tadi Suyatna IG ini itu hanya berlaku dalam dalam menuliskan daftar pustaka. Tapi kalau dalam kutipan, nah ini dia. Nanti di dalam praktikum atau misalnya nanti dalam ujian, saudara itu bisa hanya diberikan, ini misalnya kelihatan nggak ya kalau saya ini ya, biasanya kan di halaman kedua, halaman pertama buku itu kan setelah cover buku ada kan cover dalam, nah gitu. Kemudian biasanya ada yang lebih lengkap ya, di situ penulisnya biasanya itu sekitar halaman inilah. Penyajian, kalau saya menayangkan buku itu kan ini ya, cover dalam buku lah kira-kira, yang di situ lengkap nama penulisnya, semua lah ini lengkap ini, semua tahun terbitnya, ini kan. Sebentar, saya lengkapi dulu lah semuanya supaya mudah. Misalnya ini buku IPB nih. Nah, ini buku IPB. Nah, cover dalamnya itu kan biasanya lengkap semuanya, ya. Lengkap, nama penulisnya semuanya lengkap. Nah, gitu. Jadi nanti bisa jadi dalam praktikum atau dalam ujian, saudara hanya diserahkan kopi cover dalam buku. Nah, sekarang tuliskanlah daftar pustakanya. Nah, itu dia. Tuliskanlah daftar pustakanya. Nah, nanti tentu saja saudara harus menyusun begini. Nah, yang perlu saudara perhatikan tadi ya hal-hal penting. Bagaimana kalau penulisnya 1 sampai 10? Bagaimana kalau penulisnya lebih dari 10? Bagaimana kalau tahun terbitnya tidak dinyatakan, misalnya seperti itu, ya. Atau dibuat juga bagaimana Anda membuat daftar pustakanya, bagaimana cara membuat kutipannya. Nah, itu. Jadi
pustakanya begini. Nah, jadi dikasih Anda satu cover dalam buku. Buat susunlah daftar pustakanya. Kita susun begini persis, lengkap, gitu ya. Kemudian buatlah contoh kutipannya. Nah, ini dia. Amanah et al. Titik. Perhatikan tanda titiknya ini. Sering mahasiswa membuat tanda titiknya itu setelah kata et. Ya. Itu. Nah, ini juga harus dibenarkan ini. Kalau tidak benar, saya juga nggak nyaman, gitu ya. Nah, boleh nggak seperti ini? Boleh. Nah, mana yang lazim banyak digunakan oleh penulis ya? Lihat sendirilah. Ya. Walaupun lebih banyak yang menulis seperti ini, ya. Itu jauh lebih banyak yang pertama ini. Amanah et al. 2009 atau Sukanto 2014 misalnya gitu ya, atau Mulyono 2020. Nah, seperti itu ya. Buka kurung, tutup kurung, ini dia, jangan lupa ini tanda kurungnya nih. Atau kalau semuanya, nah ini tergantung kalimat sebelumnya ya. Menurut Amanah et al. 2009, nah itu lebih bagus menggunakan ini. Nah, tapi kalau kalimatnya menurut buka kurung Amanah et al. 2009, menyatakan gitu, itu kurang cocok juga. Nah, ini biasanya kalau sumber pustakanya itu diletakkan di bagian akhir ya. Nah, yang saya maksud itu saudara sekalian yang ini, ini dia, Ferayani 2013 misalnya gitu. Nah, kalau di sini kalau ini cocok nih, buka kurung dalam kurung gitu. Tapi kalau di depan bisa saja gitu. Selanjutnya menurut Ferayani dalam kurung 2013, definisi keluarga atau keluarga luas biasanya dan seterusnya, cerai atau mati diakhiri dengan tanda titik. Nah, gitu. Jadi sangat tergantung pada kalimat sebelumnya ya. Itulah kutipan itu saudara sekalian. Nah, jadi saudara nanti akan sering diperhadapkan begini nih ya, Pak, kalau 1 sampai 10 dengan dengan lebih dari 10 kok semuanya ada kata et al. Nah, ini karena contohnya ini. Karena contohnya penulisnya ini sudah lebih dari 2 ya, sudah lebih dari 2 penulis gitu, maka disebutlah dia et al. Pak, kalau bagaimana kalau penulisnya 2? Nah, menurut Mulyono dan Nurdinawati, nah, bisa. Menurut Mulyono dan Nurdinawati 2020. Jadi di sini bisa menggunakan kata dan seperti itu ya. Oke. Saya kira ada itu kalau yang 2 ya. Ini dia. Bagaimana ini kalau di teks ini? Kutipannya ini kan catatan kakinya ini. Nah, bagaimana ini kalau di kutipan? Wahyuni dan Mulyono 2007. Nah, tergantung kalimatnya. Apakah buka kurung dan
atau Wahyuni dan Mulyono dalam kurung 2007. Jadi di situ saudara sekalian yang benar-benar harus diperhatikan, ya. Tentu saja ini juga tanda titik dari ibit, objek, titik, cit, titik. Nah, ini juga harus harus saudara perhatikan. Jadi sekali lagi, ini pesertanya masih banyak yang belum hadir ya. Dari 74 bersama tim pengajar, bersama tim IT, harusnya bisa lebih banyak yang hadir. Baik, silakan. Sekali lagi nih sangat teknis, silakan Saudari Dian. Baik Pak, izin bertanya untuk memastikan terkait penulisan URL itu berarti warna tulisannya itu di biru itu ya Pak, di warna biru. Ya, tentu saja. Terima kasih Saudari Dian. Tentu saja begitu kita klik nanti setelah kita copy, dia akan berubah warna ya biasa ya. Itu saya kira itu sekaligus menandakan dia URL seperti itu ya. Tidak apa-apa kalau jadi warnanya berbeda gitu ya. Jadi kalau saudara lihat juga nanti di contoh kita yang ada di sini kan ini juga warnanya berbeda gitu. Ini sama-sama kita lihat ini warnanya berbeda. Begitu kita copy dia ini tentu saja belum berwarna biru misalnya seperti itu ya. Jadi ini sekaligus menunjukkan bahwa ini adalah URL-nya kita ini. Sayang sekali saya nggak bisa menayangkan sama Anda ini, tapi begitu saya klik dia langsung masuk ke artikel ini. Begitu. Nah, tolong seperti yang saya pesankan tadi, jangan tambahkan kata atau tanda titik. Nah, itu. Begitu Anda tambahkan tanda titik ya itu salah seperti itu. Pak, deskripsi banyak itu Pak, ada tanda titik ya. Tentu ada saja yang terlewat seperti itu. Tapi secara prinsip itu tidak, karena memang harus URL ya. Begitu Saudari Dian. Berarti nanti ketika menulis daftar pustaka berarti tetap di warna biru itu ya Pak untuk menulis URL itu? Iya, sebenarnya tidak saudara beri warna biru, dia akan otomatis begitu saudara klik nanti. Misalnya copy nih, Anda copy URL-nya gitu kan. Kemudian Anda klik lagi untuk menuliskan pustaka yang lain. Begitu Anda enter dia, tentu dia udah langsung berubah warna itu. Ya, seperti itu. Begitu Dian. Baik Pak, oh iya izin bertanya lagi Pak, apakah penulisan makalah BMI kita nanti juga diberi catatan kaki tersebut Pak? Catatan kaki. Oke, tentu kalau saudara ingin menggunakan semua ilmu lah ya, semua pengetahuan yang diperoleh dari BMI dalam tanda petik ditumpahkan ke dalam makalah akhir ya. Kalau saya pribadi itu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan saudara dalam penulisan makalah BMI. Kalau bagi saya seperti itu. Tapi tentu saja kalau memang saudara tidak memerlukan ya, tanpa catatan kaki juga tidak masalah. Kalau catatan akhir jarang kita gunakan di makalah studi pustaka ya. Paling yang digunakan adalah catatan kaki dan daftar pustaka ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama.
Silakan Saudari Arum. Iya Pak, izin tanya, kalau Ya. misalkan kan biasanya di akhir itu pakai doi ya Pak URL-nya. Nah kalau misalkan nggak ada doi-nya tapi URL-nya pakai URL biasa kan kadang-kadang itu suka panjang gitu ya Pak URL-nya. Nah itu Iya. gimana? Terus juga saya pernah lihat daftar pustaka punya kakak tingkat gitu di jurnal itu dia ada pakai tanggal diunduhnya gitu Pak. Sebenarnya itu perlu atau enggak ya Pak? Sama kalau misalkan dari buku kan itu kalau misalkan bukunya minjem dari aplikasi Ipusnas berarti tulisan di akhirnya itu URL-nya diganti Ipusnas aja gitu ya Pak? Iya, iya. Itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Jadi tadi itu kalaupun panjang ya, hanya mungkin kalau DOI-nya nggak ada, jadi panjang dia, ya tidak apa-apa gitu ya. Prinsipnya kan kita bisa langsung ke ini, ke artikel itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian tadi apa tadi yang berikutnya? Tanggal diunduh. Nah, kalau saran saya bagus juga dibuat tanggal diunduh gitu. Karena memungkinkan juga gitu. Begitu artikel itu misalnya dihapus oleh oleh lembaga yang mengupload seperti itu, jadi ada bukti kita, ada bukti bisa dilacak nanti jejak digitalnya bahwa memang pada saat saudara mengunduh file tersebut masih tersedia. Jadi kalau dicek sekarang tidak tersedia tentu karena ada sesuatu atau ada penyebabnya seperti itu. Kemudian apalagi Arum? Yang buku Pak, kalau misalkan sumber bukunya dari Ipusnas itu di akhirnya URL-nya diganti tulisan Ipusnas aja gitu. Dari apa? Ipusnas Pak. Aplikasi dari ini sih Perpustakaan Nasional. Aplikasi dari Perpustakaan Nasional. Iya, itu kalau minjem bukunya dari situ kan itu nggak ada URL kan Pak. Iya. Nah tapi bukunya itu dalam bentuk elektronik gitu. Bukunya tuh buku kita bisa lihat di HP atau di laptop gitu. Jadi nggak cetak. Oke, kan ada kita kalau buku sebentar. Mana tadi? Ah, ini dia. Kalau misalnya buku kan kita ada juga. Kalau misalnya sumber elektronik juga ada nih. Buku cetak ulang. Oke, tahun terbit ya. Bentar. Slide berapa tadi itu? Ah, ini dia. Nah, kalau dia buku elektronik, ini harus kita tambah dia URL buku itu. Ya, dari apa tadi Perpustakaan Nasional. Nah, itu. Oh iya Pak, bisa paham. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi ini karena sekali lagi karena ini pengetahuan teknis, tentu kita harus hati-hati ya. Kalau saran saya, kalau saudara nanti menulis pustaka, itu pertama jangan pernah Anda copy dari daftar pustaka yang ada. Jadi kalau misalnya Anda mau membuat pustaka atas nama ini Meise ini, tadi sebentar, ini kenapa ini? Jangan pernah Anda copy misalnya ini atau apalah, ini terlalu singkat. Salah satu dari referensi yang ada di sini misalnya, jangan pernah Anda copy langsung dari situ. Ini kan panjang nih, misalnya nih, siapa nih yang Ibu Amanah tadi? Ini panjang sekali ini. Ini udah benar ini, kopikan sajalah. Misalnya seperti itu, Anda pindah. Padahal saudara sedang berhadapan pada makalah akhir BMI gitu. Iya, kalau ini sudah benar.
Nah, Anda ambil dari mana misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa ikut salah itu karena ketentuannya beda-beda seperti itu ya. Jadi lebih bagus saudara ini buat satu-satu. Oh, kita mulai dari penulis. Penulisnya ini berapa? 10 orang. Oh, semuanya harus ada. Tulis dulu semuanya. Kemudian urutan kedua apa? Urutan kedua judul buku ya. Nah, judul bukunya tahun terbit dulu. Tahun terbit. Oh, ada tahun terbitnya, bikin tahun terbit. Baru masuk Anda lagi. Judul tulisan. Nah, ini apa ini? Buku. Nah, kalau buku seperti apa? Harus cetak piring atau tidak? Baru Anda pindah lagi. Judul, nomor, dan halaman jurnal. Udah begitu seterusnya. Sama lanjut lagi keterangan lain ini. Setiap membuat daftar pustaka, begitulah Anda buat. Gitu. Ya. Ini pengetahuan teknis, tetapi lama-lama Anda jadi terbiasa. Seperti itu. Nah, ketika kita melakukan copy paste, nah ini kita terbuka peluang salah. Itu saja. Ya. Jadi pesan saya jangan copy paste ya. Seperti itu. Oke, silakan ada penanya lagi. Saudari Jikra, dipersilakan. Terima kasih Pak, izin bertanya. Berarti tadi kan kata Bapak kalau misalnya udah diunduh tapi sama penulisnya dihapus itu nggak apa-apa ya Pak, harus diganti. Soalnya saya waktu itu pernah download tanggal 4 Oktober, terus pas saya pengen cek lagi di tugas waktu ngerjain yang pertemuan 10, udah nggak ada, tapi udah pernah saya download, itu nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, iya. Sertakanlah tanggal diunduhnya itu 4 Oktober misalnya seperti itu. Nah, ya bisa jadi karena apa ya, misalnya Sodality kita sedang di upgrade lah atau apalah istilah yang lain untuk itu, sehingga untuk sementara tidak bisa diakses seperti itu ya. Jadi itu gunanya kita mencantumkan tanggal diunduh itu ya. Jadi itu menjadi bukti kita, bukti jejak digital kita sudah mengunduh file tersebut ya. Apalagi saudari sudah mendownloadnya, ada filenya juga seperti itu ya, Jikra ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain kalau masih ada. Jagoan kita belum ada yang bertanya ini. Laki-laki kita belum ada yang bertanya. Saudari Kansa, dipersilakan. Ya Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak, saya masih kurang ngerti Pak tentang catatan kaki ya Pak. Ya. Kayak kapan sih kita bikin catatan kaki itu tuh, kayak ya saya kurang ngerti gitu, maksudnya masih kurang paham. Oke, baik. Terima kasih Saudari Kansa. Tentu saja catatan kaki dibuat tidak bermaksud untuk memperindah itu. Wah, ini supaya keren nih tulisan saya, adalah catatan kakinya seperti itu kan. Jadi catatan kaki itu biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, misalnya tentang istilah ya. Katakanlah saudara menggunakan istilah lokal seperti itu. Nah, itu istilah itu tidak harus dijelaskan di dalam teks, jadi bisa dijelaskan di catatan kaki itu. Nah, kalau mengenai konsep, kalau mengenai istilah ataupun penjelasan lebih lanjut atau aspek historis lebih lanjut dari sesuatu yang dibahas, misalnya seperti itu. Namun kalau dalam konteks kita belajar hari ini, ya catatan kaki itu lebih ke sini, keterangan tambahan ini, berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah
yang diletakkan di kaki halaman atau akhir tulisan, ya. Jadi, wah ini supaya keren, no, jangan. Tapi kalau saudara itu menganggap penting ada keterangan tambahan, ya berikanlah, ya. Ini dia di slide sini saya kira jelas ini. Kemudian meskipun dia keterangan tambahan juga harus harus mengikuti ketentuan kalau itu menyangkut tadi ini pustaka, ya. Tentu di sini nomor 1 nih, catatan kaki yang ada. Nah ini pada saat membuat seperti ini boleh ditambahkan ini. Nah pertanyaannya yang sering dari mahasiswa, Pak, kalau sudah ada di catatan kaki, apakah harus ada lagi di daftar pustaka? Nah itu sering jadi pertanyaan itu. Nah memang kalau sudah ada di catatan kaki, secara etika kita sudah tidak disebut lagi nanti plagiat. Sudah ada di sini. Ini sudah sangat lengkap. Ya. Sebenarnya kalau Anda buat seperti ini, berurutan sesuai jumlah catatan kaki yang ada dalam kurung Wahyuni dan Mulyono 2007. Tutup kurung. Selesai. Itu di dalam teks. Gitu. Tapi harus ada nanti di daftar pustaka. Ini lengkap seperti ini. Nah kalau sudah ada di dalam catatan kaki seperti ini, kita sudah terlepas dari dugaan plagiat. Nah itu, ya, itu gunanya adanya catatan kaki ini. Tetapi kalau saya perhatikan di SKPM, meskipun sudah dibuat di catatan kaki, mahasiswa umumnya tetap membuat lagi di daftar pustaka seperti itu. Silakan Saudari Dani atau Saudari siapa tadi? Sudah jelas kah? Sudah Pak, makasih Pak. Sudah. Lanjut Saudari Dani. Ya Pak, izin bertanya. Jadi yang menurut catatan kaki itu yang menurut kita penting atau yang pentingnya itu yang bagaimana ya Pak? Soalnya kalau misal kita pakai istilah lokal gitu kan Pak, tapi kan misalkan istilah lokal tuh udah sering banget dipakai sama orang dan orang-orang sudah sangat-sangat familiar dengan istilah itu, apakah kita tetap harus memasukkannya ke catatan kaki atau kalau kita merasa istilah itu sudah terlalu sering digunakan dan tidak perlu, itu juga terserah kita Pak. Jadi memang terima kasih Saudari Dani. Jadi kalau sudah begini ya memang kita menggunakan kata relatif, ya. Tentu si penulis lah yang memberikan penilaian objektif, penilaian logis juga, ya. Kira-kira sasaran pembacanya ini paham nggak tentang istilah kita ini, ya? Paham nggak tentang konsep ini? Nah, kalau masih 50-50 misalnya seperti itu, wah ini kalau dibaca ini bisa tidak ada salahnya Anda tambahkan di catatan kaki, ya. Saya kira ada ini di slide ini merupakan penjelasan penting kalau saudara cermati nanti contoh-contoh catatan kaki di sini, misalnya untuk informasi lebih lanjut nih bisa dilihat di sini. Nah ini kan penting ini. Jadi memberi penekanan gitu ya, memberi tambahan informasi juga bagi pembaca gitu. Ya saya kira tidak ada salahnya tetap diberikan gitu, ya. Kecuali misalnya sudah merupakan sudah sering disebut Indonesia adalah negara agraris,
Indonesia adalah negara maritim, seperti itu. Tapi kenapa agraris, kenapa maritim? Kadang-kadang ini masih menimbulkan perdebatan. Yang belajar pertanian, wah ini agraris. Kalau yang di kehutanan mereka akan menyebut maritim seperti itu. Faktanya jelas ada 70% wilayah Indonesia itu lautan misalnya seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Itu bisa didukung dengan tambahan data dan informasi yang lebih lengkap seperti itu. Begitu Saudari Dani. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Mungkin satu orang lagi. Kita berikan kesempatan. Baik, kalaupun tidak ada, begini saudara sekalian, pesan saya untuk untuk pokok bahasan ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa materi kita hari ini sangat teknis, ya, itu satu. Ya, karena sangat teknis, tentu saja ada hal-hal, ada prinsip-prinsip, ada ketentuan-ketentuan yang juga saudara harus hafal juga, ya, tanpa harus melihat tanpa harus melihat buku atau materi kuliah ini. Contohnya seperti tadi, membuat daftar pustaka, membuat catatan kaki, membuat catatan akhir, ya, secara konsep ketentuan-ketentuannya itu, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau misal kenapa itu diperlukan? Tentu karena kita ada waktu untuk misalnya kuis, ada waktu untuk ujian seperti itu. Meskipun pengetahuan teknis harus mengetahui juga beberapa prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuannya, ya. Itu karena dalam praktikum ataupun dalam ujian nanti, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara hanya diberikan keterangan cover dalam buku, di mana di situ sudah ada yang tadi, yang harus saudara tuliskan di daftar pustaka, semuanya sudah ada di situ. Tetapi kan saudara harus hafal urutan-urutannya, karena dalam ujian ya harus serba cepat, gitu ya. Itu. Kemudian utamanya dalam menulis makalah akhir BMI, yang penting saudara perhatikan lagi itu adalah selain daftar pustaka, jangan pernah copy paste tadi, ya, buatlah satu-satu, ya, itu. Selain itu, bagaimana kutipannya di dalam teks itu harus saudara pastikan tadi itu. Apakah amanah S et al atau amanah et al. Nah, kalau saudara tulis pun begitu itu masih salah. Harus jelas nanti dalam kurungnya. Nah, ya, tanda dalam kurungnya itu harus jelas. Bagian yang ini, saudara sekalian, ini harus jelas. Sebenarnya kalau ini mau kita lengkapi, saudara sekalian, yang ini mau dilengkapi, bentar ya. Nah, ini harusnya yang ini dilengkapi, amanah et al. 2009 titik. Nah, jadi harus ada ini. Artinya kutipan itu diletakkan di awal kalimat, gitu. Kemudian kalau yang ini yang kita pilih, kalau yang bagian ini yang kita pilih, ini harus dibuat begini sebenarnya. Harus dibuat titik-titik baru ini. Nah, kalau ini yang kita pilih, ini sebenarnya tepatnya harus begini kalau dalam kutipan itu. Ini. Jadi
pilihannya antara dua ini saudara sekalian. Nah, ini sekarang saya beri warna biru dulu lah supaya kelihatan. Pilihannya antara dua ini. Amanah et al. Buka kurung 2009 ... Sebenarnya artinya apa? Tanda titik ini nanti disinilah akan kita gunakan mengemukakan bahwa gender adalah ini, misalnya seperti itu. Nah, atau kita kemukakan dulu pendapatnya, baru dalam kurung ini. Beginilah teknisnya sebenarnya, ya. Inilah yang umum kita gunakan seperti itu. Tapi kalaupun dalam ujian misalnya nanti Anda salah satu pilihannya antara begini, ya tentu inilah yang Anda pilih, ya. Seperti itu. Itu saudara sekalian, dari saya sekali lagi, ketika menulis makalah BMI, lihat buku, lihat materi kuliah supaya tidak salah. Ketika dalam ujian, ya itulah, disitulah penting yang saya minta tadi, ketentuan-ketentuan, urutan-urutan ini harus saudara. Karena apa? Dalam ujian kan hanya moral yang mengontrol, apalagi ujian online kan hanya moral kita yang mengontrol. Itu saja saudara sekalian, mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Salam sukses. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Baik, Pak. Sami-sami.